Mbak Milanda boleh disiapkan. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ya. Coba bisa dilihat dulu kanan kirinya ada sampah atau tidak. Jika ada, bisa dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Apakah sudah bersih? Sudah. Jadi anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kemudian sebelum itu ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Dari Mbak Milanda, hadir Bu. Mbak Arisma Anggun, hadir Bu. Mbak Sita Rahmada, hadir Bu. Mbak Arisma hadir Bu. Mbak Muhammad semua. Ibu. Hadir semua ya. Hadir. Baik, untuk yang selanjutnya kita nyanyi lagu dari sahabat-sahabat yang terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa baik Bu. Anak-anak bisa silakan berdiri. Baik, untuk adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama nanti Ibu berharap setelah pembelajaran anak-anak dapat menyebutkan jenis kekayaan alam yang sesuai dengan kondisi geografis di daerah tempat tinggal. Kemudian nanti juga diharapkan anak-anak dapat menganalisis pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggal, dan Ibu juga berharap anak-anak mampu menganalisis pemanfaatan potensi kekayaan alam yang berkaitan dengan aktivitas manusia di daerah tempat tinggal. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang kekayaan alam. Ya, ada yang masih ingat apa itu kekayaan alam? Bisa tunjuk. Jadi, ya, bisa disampaikan kekayaan alam itu apa? Kekayaan alam itu semua kekayaan alam yang berupa benda-benda mati maupun benda-benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, Bu. Ya, beri tepuk salut buat Mas Andi. Tepuk salut. Jempol, salut gitu loh. Ya, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Mas Andi. Jadi, mengingat kembali tentang materi kemarin mengenai kekayaan alam, itu merupakan semua kekayaan yang berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingat juga tentang penampakan alam? Kemarin sudah belajar tentang penampakan alam. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis penampakan alam? Penampakan alam itu adalah segala sesuatu yang berada pada permukaan bumi, baik di daratan maupun perairan, yang dapat dilihat secara alamiah dulu. Ya. Lalu ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis dari penampakan alam itu ada apa saja? Ada dataran tinggi, dataran rendah, perairan. Lalu kalau misalnya contoh dari kekayaan alam itu ada apa saja? Sumber daya alam. Minyak bumi, terus batu bara yang dapat diperbarui, ada tumbuhan, hewan dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke materi, untuk agar anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat.
Kemudian ini Ibu ada sebuah video yang nantinya anak-anak diharapkan mengamati kedua video tersebut. Dari yang pertama ini ya. Terus kita lanjut dulu ke video yang kedua. Dari kedua video yang ada pada layar, apakah ada yang bisa menyebutkan perbedaan dari kedua video tersebut itu apa? Saya punya Mbak Miranda. Yang sebelah kiri itu yang pantai, terus jadi sumber dayanya itu dari pantai. Kalau yang di sebelah kanan itu di dataran tinggi Bu. Jadi sumber dayanya berbeda dari yang di pantai. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Mbak Miranda terkait perbedaan dari kedua video tersebut itu terletak pada kondisi geografisnya yang berbeda. Dari kondisi geografis pada video yang sebelah kanan itu penampakan alam apa? Pantai. Yang kiri itu Dataran tinggi. Mengapa kekayaan alam di Indonesia kita salah satunya melalui video ini itu berbeda dari bisa menyebutkan? Saya Mbak Aski, itu karena kondisi geografinya berbeda-beda di setiap daerah. Ya, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Mbak Aski itu terkait mengapa kekayaan alam atau sumber daya alam itu setiap daerah itu berbeda karena memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Ya, kemudian lanjut ke materi mengenai pengaruh geografis terhadap kekayaan alam dan pemanfaatan potensi kekayaan alam yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Nah, perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah itu dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakatnya. Seperti pada poin yang pertama itu ada penampakan alam, pegunungan. Penampakan pegunungan, kondisi geografisnya itu cenderung berbukit, tidak rata, tetapi tanahnya subur. Jadi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, untuk daerah pegunungan biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Sehingga dengan kondisi geografis tersebut itu menyebabkan sumber daya alam di wilayah pegunungan itu berupa seperti teh, kentang, cengkeh, kopi yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian ataupun perkebunan. Kemudian pemanfaatan potensi kekayaan alam di pegunungan itu berkaitan dengan aktivitas masyarakatnya. Ada yang bisa membacakan contoh aktivitas masyarakat dari melalui penampakan alam di pegunungan? Biasanya Mbak Sita itu Bu seperti petani sayur yang mana dia memanen hasil perkebunannya lalu dijual ke pasar, atau bisa juga hasil pertaniannya itu diolah dan dikonsumsi sendiri Bu. Lalu juga bisa memanfaatkan pegunungan itu sebagai objek wisata, contohnya pegunungan Dieng. Beri tepuk salut untuk Mbak Sita. Tepuk salut. Jempol, salut Bro. Yang penampakan alam yang kedua atau kondisi geografis yang kedua ada dataran rendah. Nah, kondisi geografis dari dataran rendah ini biasanya cocok untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan karena tanahnya itu cenderung datar dan sumber makan minum di daerah dataran rendah itu mudah didapatkan sehingga menyebabkan dataran rendah menjadi tempat yang ideal bagi usaha ternak. Kemudian ada pun kekayaan alam yang terdapat di daerah dataran rendah itu seperti padi, jagung, ketela, dan lain-lain. Dan ada juga kekayaan alam berupa hewan ternak seperti ayam, bebek, dan kambing. Dan kemudian untuk yang penampakan alam yang ketiga ada yang berkenan untuk membantu Ibu dalam membacakan materinya. Saya Ya, Mbak Miranda. daerah perairan. Kondisi geografis daerah perairan memiliki potensi kekayaan yang cukup tinggi. Negara kita 70% wilayahnya merupakan perairan
di sebelah kiri atas ya. Kemudian anak-anak bisa mengamati penampakan alam yang ada di daerah tempat tinggal anak-anak semuanya. Kemudian diskusikan bersama kelompok sumber daya alam atau kekayaan alam apa yang ada di daerah tempat tinggal dalam satu kelompok kalian. Kemudian diskusikan juga aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam atau kekayaan alam tersebut seperti mata pencaharian masyarakat atau yang lainnya. Kemudian anak-anak dapat menuliskan hasil diskusi bersama kelompok pada lembar kerja peserta didik yang telah disediakan. Di sini ada sebuah tabel yang harus diisi. Kemudian di baliknya anak-anak menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Dan kemudian apabila anak-anak terdapat kesulitan bisa ditanyakan kepada ibu ya, apakah dapat dipahami? Untuk waktu pengerjaannya 15 menit cukup atau tidak? Cukup. Ya, anak-anak bisa dipersilakan untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya, ini bisa diberikan penampakan alam jadi atau hubungan atau jadi kemudian alamnya jadi pemanfaatan bisa makasih bisa dilanjutkan ya. Apakah anak-anak sudah selesai dalam mengerjakan lembar kerja peserta didiknya? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, untuk yang selanjutnya anak-anak, ibu minta dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya ke kelompok 1. Ya, dipersilakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Waksita, Harisma Silanda. akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemanfaatan potensi kekayaan alam berkaitan dengan aktivitas di masyarakat. Ya, untuk yang tabel ada kondisi geografis atau penampakan alam di daerah tempat tinggal di dataran tinggi memiliki potensi kekayaan alam yaitu kentang, teh, dan kopi. Pemanfaatan potensi kekayaan alam berkaitan dengan aktivitas masyarakatnya yaitu terdapat petani sayur dan pengelola kebun. Yang kedua ada di daerah dataran rendah memiliki potensi kekayaan alam padi, jagung, sumber daya hewan yaitu bisa peternakan ayam, bebek, dan kambing. Potensi masyarakatnya yaitu sebagai peternak, petani, dan pedagang. Yang ketiga ada daerah perairan memiliki potensi kekayaan alam, ada ikan atau hasil tambang ya. Terus kekayaan alam berkaitan dengan aktivitas masyarakat yaitu sebagai nelayan dan pekerja tambang. Lalu yang pertama, apakah di daerah tempat tinggal kalian sudah bijak dalam mengelola kekayaan alam dengan baik? Jawabannya adalah banyak masyarakat daerah tempat tinggal kami sudah bijak dalam mengelola kekayaan alamnya dengan baik, terbukti dengan masyarakat yang mengambil atau menggunakan kekayaan alam dan memperhatikan lingkungan agar tetap terjaga. Lalu nomor 2 adalah seberapa penting mengelola kekayaan alam dengan bijak? Jawabannya adalah penting karena dapat melindungi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan juga terjaga kesejahteraannya. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana upaya yang dapat
dilakukan dalam menjaga kekayaan alam agar dapat dinikmati generasi berikutnya. Yang pertama yaitu mengambil atau menggunakan kekayaan alam sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggunakan cara yang ramah lingkungan dalam mengambil kekayaan alam. Oke, itu dia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang buat kelompok satu yang sebelumnya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Dari presentasi kelompok satu untuk kelompok dua, jawabannya apakah hampir sama atau berbeda? Sama Bu. Sama ya, kurang lebih sama terkait kondisi geografis atau penangkapan alamnya seperti tadi pada materi yang sudah dijelaskan, seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Kemudian potensi kekayaan alamnya itu beraneka ragam, ada yang berupa tumbuhan ataupun hewan atau yang lainnya. Kemudian untuk pemanfaatan potensi kekayaan alam yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat di daerah tempat tinggal atau berdasarkan penangkapan alam di daerah tempat tinggal itu tadi ya, memanfaatkan kekayaan alamnya itu dengan masyarakatnya itu berprofesi sebagai petani sayur ataupun misalnya di daerah perairan itu sebagian besar masyarakatnya itu berprofesi sebagai nelayan. Dan kemudian untuk upaya dalam menjaga kekayaan alam agar dapat dinikmati generasi berikutnya itu menggunakan kekayaan alam dengan secukupnya. Apakah anak-anak masih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Masih, Bu. Ya. Ibu memiliki sebuah tepuk, nanti anak-anak diminta untuk mengikuti arahan dari apa yang Ibu bilang. Misalnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kecepatannya agak lebih cepat lagi ya kalau misalnya tepuk 4. Ya. Dan kalau misalkan tepuk 5, ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oh ya, itu akan mengetes anak-anak masih konsentrasi atau tidak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, 2 kali tepuk 4. Ya, ada apa sudah semua ya. Dari pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anak ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya Mbak Laksita, bisa disampaikan untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar mengenai perbedaan geografis Indonesia, yang mana itu mengalami pemanfaatan potensi kekayaan alam di setiap daerahnya Bu. Seperti di daerah dataran tinggi itu biasanya bentuknya bukit-bukit dengan kekayaan alam seperti kentang, mol, dan lain-lain. Ini perkebunan itu dan konveksi masyarakatnya dengan pemanfaatan lahan itu sebagai petani sayur. Sedangkan dataran rendah itu tanahnya yang subur, biasanya seperti petani, padi, lalu juga pedagang. Kalau di perairan itu dia lebih memanfaatkan sumber daya laut. Jadi untuk profesi masyarakatnya itu seperti nelayan dan juga petani darat. Itu. Ya, terima kasih Mbak Laksita, bisa boleh diberi tepuk salut ke Mbak Laksita. Tepuk salut. Jempol, salut gitu loh. Ya.
dataran tinggi itu kekayaan alamnya dapat berupa kentang, kopi, aktivitas masyarakatnya itu contohnya sebagai petani kentang ataupun yang lainnya. Kemudian di daerah perairan itu kekayaan alamnya berupa ikan, barang tambang dan sebagainya itu mempengaruhi aktivitas masyarakatnya sebagai nelayan, petani garam dan sebagainya. Dan tadi juga ada kondisi geografis di dataran rendah itu yang berkaitan dengan aktivitas masyarakatnya itu sebagai peternak, pedagang ataupun petani. Ya, dari pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah dapat dipahami atau anak-anak ada yang masih bingung? Dapat ya. Jadi ibu akan memberikan sebuah soal evaluasi untuk mengukur pemahaman anak-anak apakah sudah benar-benar paham dengan materi yang diberikan atau belum. Ini soal evaluasinya dikerjakan secara mandiri ya. Untuk waktu pengerjaannya itu selama 15 menit. Apakah cukup atau terlalu cepat? Cukup, Bu. Cukup ya, yang bisa mulai dikerjakan bisa diisi identitas nama, kelas, dan nomor di kiri atas. Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal evaluasi? Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Sudah ya? Bisa ditentukan? Ya, waktunya juga sudah habis. Bisa ditukar dengan baris belakangnya. Kemudian cocokkan dengan bukti jawaban yang sudah ibu tulis pada papan tulis. Ya, waktunya juga sudah habis. Bisa ditukar dengan baris belakangnya. Kemudian cocokkan dengan bukti jawaban yang sudah ibu tulis pada papan tulis. Apakah sudah selesai untuk mengoreksinya?
minggu depan nanti anak-anak bisa mempelajari materi tentang upaya pelestarian kekayaan alam yang ada pada modul halaman 79. Baik, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, anak-anak. Baik, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu untuk Mbak Belanda bisa disiapkan untuk berdoa. Duduk siap, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, mungkin itu saja pembelajaran yang dapat kita lakukan pada hari ini. Semoga anak-anak benar-benar bisa memahami materi tentang pemanfaatan potensi kekayaan alam berdasarkan lingkungan yang ada di tempat tinggal kita. Baik, Ibu Pagi, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. For your love.